Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku, Linda. Kita lanjut ke bagian 12 ya. Oh ya teman-teman, ini benar-benar kisah nyata ya, bukan novel. Ini bukunya. Itu bukunya teman-teman. Kedengarannya seperti hayalan ya, tapi ini benar-benar terjadi, benar-benar nyata. Surga memang seindah itu, surga memang semulia itu. Oke, mari kita mulai. Kita lanjut ke bagian 12 ya. Orang-orang yang ditebus. Orang-orang yang ditebus adalah orang-orang yang ditebus dari segala masa adalah orang-orang yang begitu mulia dan indah. Mereka adalah sungguh-sungguh manusia, bukan gumpalan asap atau awan-awan yang mengambang di ruang keangkasa. Kemanapun saya memandang, saya melihat malaikat-malaikat Tuhan memuji keagungannya terus-menerus. Saat berdiri di hadapan tahta, saya mendengar suara yang nyaring berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan ia akan menjadi Allah mereka." Kemudian saya melihat awan kemuliaan dipenuhi dengan kilat, guruh, dan suara-suara. Ketika saya memandang, saya melihat tangan Tuhan keluar dari awan dan mulai menghapus air mata para orang kudus. Firman Tuhan berkata bahwa Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Saya mendengar Allah berkata, "Dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru." Allah berkata kepada para orang kudus, "Aku melihat bahwa nama-nama kalian tertulis di kitab kehidupan anak domba. Selamat datang di dalam sukacita Tuhan." Sekali lagi firman Tuhan lainnya yang datang ke pikiran saya adalah, maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikanmu kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu." Dengan demikian, Tuhan meletakkan mahkota emas yang sangat indah di atas kepala semua orang yang telah dikuduskannya. Saya mengetahui bahwa berkat-berkat Tuhan akan terus-menerus mengalir kepada semua orang yang telah ditebus. Saya tahu bahwa itu tidak akan pernah berakhir. Rumah-rumah penyimpanan surga. Saya percaya bahwa Yesus Kristus menyingkapkan surga kepada saya seperti yang dilakukannya untuk memberikan saya keseimbangan. Dia mengetahui bahwa saya telah beberapa kali mengunjungi neraka dan mengalami neraka yang sangat mengerikan, sehingga dia juga memberikan saya berkat untuk melihat surga. Pada salah satu kunjungan saya ke surga, saya ditunjukkan rumah-rumah penyimpanan Allah. Malaikat Tuhan tersebut berkata kepada saya, "Marilah dan lihatlah kemuliaan Tuhan Allahmu." Malaikat Allah tersebut sangat indah dan tinggi. Sayapnya yang berwarna pelangi terbentang seperti segitiga. Dia mengatakan kepada saya bahwa Allah telah memberikan instruksi kepadanya, dan dia bertugas menunjukkan kepada saya bagian-bagian surga. Kami mulai naik ke tempat yang lebih tinggi melalui atmosfer dan melalui jalan masuk ke surga lagi. Saya melihat banyak pohon buah
dipenuhi buah yang begitu indah. Saya melihat keluarga-keluarga mengenakan jubah yang indah, berjalan naik turun di sisi bukit, memuji Tuhan. Lingkungan tersebut dipenuhi dengan musik yang paling indah yang pernah ingin Anda dengar. Musik surgawi adalah manifestasi dari sukacita. Itu adalah sebuah bukti kebahagiaan, bukti dari sukacita. Saya telah mendengar paduan suara yang begitu indah dan alunan musik yang menciptakan dan menampilkan musik yang indah di sini seperti di bumi. Tetapi para orang kudus tidak ada di bawah sini yang dapat dibandingkan dengan kemegahan dan keindahan dari musik dan nyanyian di sana. Surga merupakan simfoni musik. Bayangkan jika Anda bisa jutaan orang dengan suara yang sempurna menyanyikan melodi-melodi surga dengan manisnya, bukan seseorang yang bernyanyi dengan sembarangan. Segala sesuatu berada dalam keselarasan yang sempurna. Alat-alat musik bersenar memberikan iringan musik yang indah, beserta dengan trompet dan jenis alat-alat musik lainnya. Semuanya bercampur dengan suara para orang kudus yang telah ditebus, yang memuji Allah dengan sukacita yang meriah. Nada-nada dari alat musik seperti suara-suara nyanyian telah dimurnikan dan dijadikan sempurna oleh kuasa Allah yang Maha Kuasa. Oh, merupakan suatu kemuliaan untuk mendengar indahnya pujian-pujian kepada Allah. Suara-suara yang tidak memiliki kualitas nada atau titik nada di bumi akan bernyanyi di dalam harmoni yang indah di surga. Kita semua akan menjadi bahagia di sana. Bahkan ratusan ribu paduan suara di sini akan menjadi hambar dibandingkan dengan musik yang hebat dan penuh perasaan dari kota surga Allah. Gelombang demi gelombang dari lagu-lagu pujian jemaat yang sangat mengherankan menggulung tanah daratan dan melalui jalan-jalan surga. Itu semua begitu melingkupi saya sehingga saya tidak dapat mendengar atau memikirkan hal yang lainnya untuk beberapa waktu. Akhirnya malaikat tersebut berkata, "Marilah dan lihatlah kemuliaan Allah." Saya mengingat ketika saya pergi dengannya melalui sebuah area yang memiliki padang rumput yang hijau, paling hijau yang dapat dibayangkan. Ada kelompok bunga yang sangat besar di bagian-bagian tertentu di padang rumput tersebut. Bunga-bunga tersebut sangat cantik dan kelihatan agak seperti bunga mawar. Setiap tanaman mempunyai setidaknya satu kumpulan bunga yang terdiri dari daun-daun bunga yang indah. Dan para orang kudus, bunga-bunga kelihatan seperti sedang bernyanyi. Oke teman-teman, sekian dulu ya video untuk hari ini. Kita lanjut di video berikutnya ya. Terima kasih. Tuhan berkati kita semua. Amin. Bye-bye.